Ini ada videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ada lagi patah hati? Rizky patah kaki. Taman. Aku kan belum kenal kalian semua ya, jadi aku Kenal tadi. kalian absen ya. Ya. Namanya tepuk tangan. Oke. Nabi Fadilah, Ya. Abu Dhabi. Biru. Tadi Abu Dhabi. Biru gak? Hadis Irania, Enggak. Air Rahman. Oh iya, air maksudnya. Amira Sani, Arzaki, Aulia, Bozan, Gibran. Asik. Samia Ulan, Kalista, Bintang Harisa, Farezi, Fikri, Intan, Jabil, Kenzi, Libur. Ini libur. sakit ya? Dikit gak? Lira, Kira. Track. Michelle, Muhammad Aryan, Hadir. ini mirip namanya, tambahin Aryan gitu. Ayam. Itu ini Kak, Muhammad Rizky. Muhammad Irza, Muhammad Rafi, Muhammad Altaf, Sakit. Ayam. Boleh dorong dia gitu. Muhammad Nazwar, Nazria, Main futsal. Rafa, Rizky, Kabul. Naila, Regina, Rida, Rivaldo, Salma, Safira, Jerita, Silvi, Surya, Samena, Yasmin, Zalfa, kerja wajib 3 orang. Oke, jadi Jam teman-teman. ya oke udah. Tema pembelajaran kita hari ini yaitu kenali potensi. Ada yang tahu nggak potensi itu apa? Potensi. Apa potensi? Potensi kesehatan. Agar. Jadi potensi itu kemampuan yang kita miliki, tapi mungkin kita tuh belum sepenuhnya tahu apa kemampuan kita. Ya. Terus kalau misalnya kita tahu potensi yang kita miliki, biasanya tuh kita bakal lebih gampang buat berkembang sama buat menggapai cita-cita. Ya. Jadi ada yang tahu nggak potensi kalian apa aja? Gak tahu. Jasmani. Nah, selanjutnya ini ada apa itu intelijensi atau kecerdasan. Ada yang tahu pengertian intelijensi atau kecerdasan? Jadi kecerdasan itu yaitu suatu kemampuan kita untuk memecahkan suatu
dan mencari solusinya. Terus di sini juga ada contoh orang-orang yang cerdas atau ciri-ciri yang cerdas. Yang pertama itu ada perilaku berulang atau bisa melakukan sesuatu secara konsisten. Yang kedua yaitu dapat menemukan cara-cara baru atau kreativitas. Dan yang ketiga yaitu dapat memecahkan masalah atau suatu persoalan. Siapa yang di sini ngelakuin sesuatu secara konsisten, yang bisa melakukan sesuatu secara konsisten. Terus yang kreativitas, benar terus. Nih, selanjutnya ada macam-macam kecerdasan majemuk. Yang pertama ada cerdas visual spasial. Ciri-ciri seseorang yang memiliki cerdas visual spasial ini yang pertama suka membaca dan menulis. Yang kedua yaitu suka menyusun teka-teki. Yang ketiga dapat menafsirkan gambar, grafik atau gambar dengan baik. Yang keempat yaitu suka menggambar, melukis dan yang berbasis di seni visual. Dan yang kelima yaitu dapat mengenali pola dengan mudah. Siapa yang merasa dirinya cerdas visual spasial? Biasanya yang cerdas visual spasial ini suka menggambar, suka bikin kata-kata konsep gitu. Ada yang merasa nggak diri cerdas visual spasial? Yang kedua cerdas verbal linguistik. Biasanya ciri-cirinya yang memiliki kecerdasan verbal linguistik mudah mengingat sesuatu atau informasi secara tertulis dan lisan. Yang kedua yaitu suka membaca dan menulis. Yang ketiga senang berdebat dan memberikan pidato persuasif. Yang keempat yaitu mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. Dan yang kelima yaitu suka menggunakan humor saat bercerita. Siapa yang cerdas verbal linguistik? Ya. Ada yang merasa dia cerdas secara verbal linguistik? Biasanya yang cerdas verbal linguistik ini suka bicara, suka pidato, terus debat. Terus yang ketiga ada cerdas interpersonal. Ciri-cirinya yaitu berkomunikasi secara verbal dengan baik, terus terampil dalam komunikasi non verbal, dapat melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Terus yang keempat yaitu dapat menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Dan yang kelima yaitu suka menyelesaikan konflik dalam grup. Biasanya yang memiliki kecerdasan interpersonal ini anaknya ekstrovert, terus mudah bergaul, terus suka sama bergaul yang kayak kerjasama gitu, kayak kerja kelompok. Ada yang rasa ini? Yang mudah bergaul, terus suka sama kegiatan yang berkelompok. Yang terakhir yang keempat ada cerdas indra personal. Ciri-cirinya yaitu dapat menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Jadi yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini dia tahu apa kelemahan dan kelebihan yang dimiliki dirinya. Yang kedua yaitu suka menganalisis teori-teori, terus suka menciptakan ide baru juga. Terus yang ketiga memiliki kesadaran diri yang sangat baik. Dan yang keempat yaitu dia paham atas perasaannya sendiri. Siapa yang merasa ini sudah tidak personal? Biasanya yang sudah tidak personal dia paham kelemahan sama kelebihan yang dimiliki dirinya. Selanjutnya ada cerdas kinestetik. Biasanya yang memiliki kecerdasan kinestetik ini suka menari dan olahraga. Pokoknya suka yang bergerak itu lah. Terus menikmati suka membuat sesuatu dengan tangannya, terampil. Terus memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Terus dia tuh lebih ingat sesuatu dengan cara melakukannya daripada mendengarkan atau melihat. Biasanya yang kinestetik ini suka olahraga, terus praktek-praktek atau hal-hal yang menggunakan gerakan. Yang keenam ada cerdas naturalis. Biasanya tuh yang cerdas naturalis ini tertarik pada mata pelajaran seperti biologi, terus suka mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Terus juga suka berkemah, berkebun, hiking, dan
juga calon bebas. Siapa yang suka hiking? Pablo. Ada yang pernah hiking nggak di sini? Pablo. Pablo. Biasanya suka ini yang terus laut itu suka yang berbau malam. Cermai. Siapa yang pernah hiking ada? Pernah mana? Tumbing. Ya. Iya. Beneran? Tumbing terus Banget. gede. Itu beneran gak sih? Serius. Itu dia. Seriusan. Keren. Gapreng. Nggak. Itu tidak suka bukan itu kan tidak ada hubungannya dengan alam. Itu suka yang dapat 7 ada cerdas logis matematis. Yaitu ciri-cirinya memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan sangat baik. Terus senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah. Yang terakhir yaitu dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Biasanya ini yang cerdas logis matematis tuh suka hitungan, suka matematika. Ada suka matematika di sini? Ya. Ayo. Ayo. Beda suka matematika ini yang Ya. bener kita suka matematika. Suka sih, Ya. dia suka Ya. juga. Enggak. Dua. Banyak kan kalau kita. Gak tidur kalau lagi belajar. Iya, terakhir sudah kita. Ciri-cirinya biasanya peka terhadap musik, nada dan ritme. Senang menyanyi dan bermain alat musik. Siapa yang sini suka nyanyi? Atau bermain alat musik? Oh iya, bisa suka nyanyi. Saya juga Kak. Saya juga kak. Ada sih. Ada. Suaranya di sini. Pak, saya bagus. Tapi saya nggak ija aja. Terus suka menciptakan lagu. Ah, gua Pak. Biasanya yang kita musikal ini mengalami dan bisa menghargai dan menikmati berbagai jenis musik dan yang terakhir yaitu mampu mengikuti dan menciptakan luar negeri dengan dalam musik. Yang suka musik biasanya cerdas sekali. Terus selanjutnya ada macam-macam gaya belajar. Yang pertama yaitu ada gaya belajar visual. Biasanya yang memiliki gaya belajar visual ini lebih bisa mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Terus senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video ilustrasi, atau slide presentasi. Dan terakhir yaitu saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Nah, yang memiliki gaya belajar visual ini tentu lebih suka belajar yang apa ya, dalam bentuk gambar kayak bisa warna-warni, terus mind mapping. Terus cara pembelajarannya kalau yang memiliki gaya belajar visual kalian bisa menggunakan gambar, tata konsep atau video ilustrasi. Terus bisa juga nih kalian buat warna-warni atau mind map yang lebih masuk. Siapa yang belajar visual yang suka apa sih kalau belajar tuh melihat oleh gambar atau membuat mind mapping yang belajar visual. Yang kedua ada gaya belajar auditori. Biasanya memiliki gaya belajar auditori ini cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Terus senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Lalu mudah mendengar informasi dan dengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Yang terakhir yaitu cenderung mengulang informasi dengan cara dan mencampurnya. Nah, biasanya kalau yang memiliki belajar auditori, dia tuh lebih paham kalau belajar itu lewat mendengar. Misalnya suka mendengar cerita, diskusi atau mendengar kembali dengan kata-kata sendiri. Ini yang biasanya memiliki belajar auditori, biasanya kalau misalnya belajar lebih cepat masuk lewat informasi secara lisan. Selanjutnya gaya belajar kinestetik. Kinestetik ini ciri-cirinya belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan secara langsung. Terus juga biasanya gaya belajar kinestetik suka praktik atau eksperimen atau aktivitas fisik. Terus biasanya juga itu mudah bosan jika belajar tuh ada yang terlalu lama. Sering juga menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Jadi yang memiliki gaya belajar kinestetik ini biasanya lebih suka belajar dengan bergerak atau
sini kak. Di jari-jarinya. Iya tapi ya. Terus di jari jempol kalian tulis kelebihan yang kalian miliki. Kalian. Adra gimana Adra? Masih ada kok. Saya emang ada kak. Libur di mana? Kalian tahu hal yang kalian banggakan itu dalam diri kalian. Ah, Kalian dibanggakan. kalau jempolnya patah gimana kak? Kalian dibanggakan. Asik. Terus di jari telunjuk kalian tulis cita-cita kalian atau tujuan yang mau dicapai. Banggakan orang tua kak. Ya itu nggak apa-apa, silakan. Nah kalau di jari tengah tulis kekurangan atau kelemahan. Kelebihan jempol adalah Di jari tengah tulis kekurangan atau kelemahan yang ingin dihilangkan. Kayak misal kalian suka menunda waktu nih, atau mau baca buku. itu telunjuk ya? Di jempol, telunjuk tengah, jari manis, sama ini. Masih diberi banggaan. Jadi telunjuk gue di mana? Cita-citamu menjadi orang kaya. Hal yang paling disyukuri dalam hidup, bisa hidup. Itu kata tulis sama ya. Di dalam tangan. Iya di dalam tangan. Beda kalau apa kalau dibantu. Ini tulisnya begini kak. Gimana? Iya di dalam tangan di. Iya. Dari tangan ke bawah. Di sini kak. Langsung coba aja mau tulis yang kalau misalnya tidak menjadi nambah dari tengah. Ibu jari. Dari dalam kemudian kayak Sabar, please. tulis Jangan beliau dia. Muat.
banyak. Ya, enjoy. Ya, anu. Ya udah di atasnya boleh dikasih papan. Mana aja? Oke. Udah. Aku suka baca. Ya tapi tadi. Biasa. Kerjain. Ya. Permisa lah, kerjanya kita ya. Cita-cita, semuanya kayak orang kaya. Bisa sehat. Iya, mungkin Jangan-jangan jangan apa panas-panas. Nama dia Kak dari itu Ciremai. 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 Dia berdua tuh. Ngeprank bilang dia. Ya biar lu bisa ngeprank orang lain. motif. Belajar tentang macam-macam kecerdasan memakai belajar. Ya. Nah, jadi anak-anak kita pasti punya kecerdasan dan dia belajar berbeda-beda. Ya. Dan nggak ada yang lebih baik ataupun yang lebih buruk. Ya. Nah, semua itu pasti punya kerjaan masing-masing. Ya. Nah, tugas kita ini sebagai siswa yaitu kita menggali potensi kita, terus kita mengembangkannya dan menggunakannya untuk menggapai cita-cita kita. Jadi buat kalian semua jangan minder kalau misalnya kalian masih berbeda, karena belajar itu yang membuat kita unik dan berharga.